Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat ya, serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, di mana yang akan dipelajarinya tokoh-tokoh perkembangan serta penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, sebelum ke pembelajaran ini, coba minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apakah ada yang masih ingat? Nah, ya, minggu kemarin kita belajar tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, sekarang tokoh-tokoh penyebarannya yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang Wali Songo. Nah, sebelum ke pembelajaran kita kali ini, kalian harus tahu lebih dulu kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, di mana akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi intinya yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, responsif, peduli, kerjasama, cinta damai, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan faktual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Nah, yang pertama, meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menceritakan cara atau pendekatan dakwah yang dilakukan Wali Songo dan ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Yang ketiga, menganalisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan ulama penyebar Islam pasca Wali Songo di Indonesia. Nah, itulah kompetensi dasarnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui jumlah Wali Songo beserta nama-nama aslinya dengan lengkap. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sejarah Wali Songo. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan metode dan strategi dakwah Wali Songo. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Latar belakang adanya Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wali Songo adalah kelompok syiar dakwah Islam yang kerap juga disebut dengan Waliullah atau Wali Allah. Sanga berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo ini wali yang berjumlah 9. Para wali juga memiliki gelar sunan yang berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Teori adanya Wali Songo. Nah, di mana teori ini ada 2. Yang pertama ada teori Hadramaut, yang kedua ada teori keturunan Cina. Nah, untuk teori Hadramaut, yaitu menurut teori ini Wali Songo berasal dari Hadramaut, Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Champa atau yang lainnya.
Namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada asal muasal mereka, yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif. Nah, kaum Sayyid atau Syarif ini kaum yang keturunan Nabi ya. Beberapa argumentasi diberikan oleh Muhammad Al-Bakir dalam bukunya Thariqah Menuju Kebahagiaan cukup mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut Yaman. Nah, teori yang kedua yaitu teori keturunan Cina. Sejarah yang bernama Slamet Muljana mengundang pembahasan kontroversi dalam bukunya, yaitu runtuhnya kerajaan Hindu Jawa pada tahun 1968 dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat. Pada zaman Orde Baru sempat melarang terbitnya buku tersebut. Referensi yang menyatakan bahwa Wali Songo keturunan Tionghoa sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Jadi untuk teori keturunan Cina ini masih menjadi kontroversi. Tokoh-tokoh Wali Songo ini ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Nah, ini jumlahnya ada 9. Nah, yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, yaitu keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik, Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar, Thariqat Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14 dalam babat Tanah Jawi. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru, yaitu bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat. Nah, kebanyakan yaitu masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran Gresik. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya pada masa itu. Kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Ada sebagian rakyat Gresik yang sudah beragama Islam, bahkan ada yang tidak beragama sama sekali. Dalam dakwahnya, kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu dengan hikmah kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk yang baik serta dialog dengan cara yang baik. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Dia keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Strategi dakwah Sunan Ampel diantaranya mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas, kemudian pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Orang-orang pun berbondong-bondong datang ke Jawa Timur. Sunan Ampel pun memanfaatkan untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Strategi selanjutnya yaitu mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Contohnya, salat menjadi sembahyang, musola menjadi langgar. Sunan Ampel juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa mengenal Islam itu mempunyai kebiasaan berbagi kepada sesama. Strategi selanjutnya yaitu mendekati para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Dengan mendekati tokoh masyarakat ini akan memudahkan dalam penyebaran agama Islam bagi Sunan Ampel. Selanjutnya yaitu ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu
Yang pertama, mau main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, mau ngombe, artinya tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan. Yang ketiga, mau maling, artinya tidak mau mencuri. Yang keempat, mau madat, artinya tidak mau menghisap candu, ganja, dan lain-lain. Yang kelima, mau madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Nah, ini 5 ajaran yang paling terkenal yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Nah, itulah penjelasan tentang Wali Songo. Nah, yang Ibu jelaskan barusan cuma 2 tokoh ya, Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Untuk sisanya dibagi kelompok menjadi 7 kelompok. Nah, jadi ada 7 tokoh lagi, itu dijelaskan oleh setiap kelompok. Satu kelompok, satu tokoh. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 silahkan kalian menjelaskan, yaitu Sunan Giri. Nah, kelompok 2 menjelaskan Sunan Bonang, kelompok 3 menjelaskan Sunan Derajat, kelompok 4 menjelaskan Sunan Gunung Jati, kelompok 5 menjelaskan Sunan Kudus, kelompok 6 menjelaskan Sunan Kalijaga, dan kelompok 7 menjelaskan Sunan Muria. Untuk tugasnya, setiap kelompok mencari materi tokoh Wali Songo yang sudah diberi, yaitu biografinya ya. Lalu strategi dakwah Wali Songo. Nah, yang selanjutnya nanti dipresentasikan minggu depan ya, di depan kelas. Untuk tugasnya silahkan kalian membuat PowerPoint saja ya. Dari penjelasan berikut, apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada, alhamdulillah ya. Jangan lupa tugasnya minggu depan dipersiapkan ya. Mungkin itu penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amanah dari Ibu, jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dalam mencari ilmu ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.